warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Tingga Briliana, berasal dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Solo. Dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Kota. Saya Mutia Darman dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Solo. Saya Ahmad Nurani dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Solo. Saya Kevin Desi Pratama dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Kota Solo. Berbagai kerusakan lingkunganlah yang menjadi motivasi kami untuk mengikuti lomba ini. Dengan harapan dapat memberikan motivasi yang besar bagi kita semua untuk lebih mencintai lingkungan. Seperti yang kita ketahui, pepohonan memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Untuk bidang industri, rumah tangga, dalam bidang perkantoran, hingga kita ke liang lahat nanti. Secara fungsi lingkungan, pohon dikenal luas mampu mereduksi pencemaran lingkungan, bahkan dapat menanggulangi bencana. Lalu, bagaimana dengan lingkungan kita? Banyak sekali akibat buruk yang ditimbulkan oleh penanaman paku pada pepohonan. Penanaman paku pada pepohonan itu sendiri akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ inti pada pepohonan, seperti pada kulit kayu, ranting pohon, bahkan kerusakan pada batang kayu itu sendiri. Tusukan-tusukan yang banyak pada pepohonan akan menyebabkan kompartementasi, sehingga apa yang terjadi pada saat terjadi kompartementasi itu sendiri akan mengakibatkan kerusakan pada fisiologi tumbuhan. Dan yang terjadi lagi adalah pepohonan akan mudah diserang berbagai hama dan bakteri penyakit. Lama-kelamaan pepohonan akan mengalami kelemahan, sehingga pepohonan akan mati lambat-lambat. Setelah melakukan survei di Kota Solo, kami menemukan satu lokasi tempat kampanye partai politik yang sangat aneh, yaitu di tempat pemakaman. Di sini banyak sekali bendera-bendera parpol dan caleg-caleg yang berkelantungan di pepohonan. Padahal pemakaman yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan yang tenang dan damai, malah sekarang ikut pula menjadi tempat kampanye bagi parpol. Memang ini secara kasat mata ini memang tidak kelihatan seperti mencemari lingkungan. Tetapi apabila kita biarkan, akan memberikan efek jangka panjang terhadap lingkungan kita. Baiklah, sekarang kami berada di area lingkungan warga yang banyak ditempeli oleh paku-paku, oleh pamflet. Kami berencana ingin mewawancarai salah seorang warga yang berada di sini. Bagaimana pendapat Ibu tentang pemasangan pamflet yang menggunakan paku di area pepohonan di sekitar sini? Apakah menimbulkan dampak-dampak buruk atau pendapat-pendapat warga yang buruk tentang hal tersebut? Kalau pemasangan paku-paku yang ada di pepohonan itu kan merusak terhadap pepohonan itu sendiri. Lalu, menurut Ibu, apa saja penanggulangan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah kerusakan terhadap pepohonan tersebut yang disebabkan oleh penancapan paku-paku pada pamflet? Kemarin ini sudah ada dilakukan, yaitu seperti forum kota hijau atau GoGreen sudah melakukan pencabutan pada pepohonan yang ditancapi oleh paku-paku. Forum kota hijau Kota Solo sudah melakukan aksi-aksi seperti itu. Lalu, apakah aksi-aksi itu berhasil, Ibu, untuk mengatasi segala masalah-masalah yang disebabkan oleh paku-paku tersebut? Kayaknya sih masih belum maksimal pelaksanaannya, karena bukan pelaksanaannya yang belum maksimal. Orang-orang pada tidak kesadaran, orang-orang yang menancapkan paku itu sangat kurang sekali. Karena kami GoGreen sudah mencabuti pohon paku-pakunya, mereka sekarang udah nancapin lagi paku-pakunya. Terima kasih, Bu, atas waktu yang telah diluangkan atas wawancara ini. Kami merasa beruntung, ternyata yang kami wawancari adalah seorang anggota Forum GoGreen Kota Solo. Ibu itu berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan atau menjaga pohon itu masih kurang. Jadi diperlukan sosialisasi yang lebih ketat terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mengerti bahwa penancapan paku terhadap pepohonan itu dapat menimbulkan dampak
kerusakan lingkungan yang sangat jelas. Dari hasil survei dan wawancara yang telah kami lakukan di dalam masyarakat, ternyata masyarakat masih kurang sadar terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh penancapan paku pada pepohonan. Selain itu, masyarakat juga masih kurang sadar terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan pamflet di dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar dari pamflet dan baliho tersebut terbuat dari bahan kimia yang apabila didaur ulang akan menghasilkan satu gas yang berbahaya yang disebut dengan gas klorida. Kimia tersebut sangat sulit didaur ulang mengingat adanya aditif, termasuk logam-logam berat, timbal dan kadmium. Saat ini kurang dari 1% kimia tersebut telah didaur ulang. Satu hal lagi yang perlu diingat, kimia tersebut sulit. Apabila kita mendaur ulang kimia tersebut akan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan biaya pembuatan dari kimia tersebut. Selain mendaur ulang dan sosialisasi kepada masyarakat, salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran menggunakan bayi pada spanduk tersebut adalah menggunakan media sosial dan internet. Sekarang ini sudah zaman digital dan Indonesia adalah salah satu pengguna jasa internet terbesar di dunia. Jadi dengan melakukan promosi dan sekaligus kampanye melalui internet, penggunaan baliho dan spanduk tersebut dapat dikurangi sehingga pencemaran lingkungan juga dapat dikurangi. Jadi kesimpulannya,